Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Devani, NIM 20030350104 dari kelas Sikorbe. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis gerakan olahraga. Yang pertama adalah lari gawang. Lari gawang merupakan modifikasi dari nomor lari yang terdiri dari 10 langkah yang panjang, bukannya lompatan. Tujuannya adalah mengangkat titik berat badan secukupnya untuk melewati gawang, meletakkan kembali kaki yang melangkah ke tanah secepat mungkin untuk memulai lagi gerak melangkah secara teratur. Mekanik melalui gawang dititik beratkan kepada menjaga agar tidak berat benda dan secepat mungkin meneruskan langkah berlari. Dalam lari gawang, pandangan mata dipusatkan kepada puncak gawang dengan maksud puncak dan dengan demikian menjaga titik berat serendah mungkin. Langkah pertama setelah melatih gawang harus diperpendek untuk alasan yang sama seperti bentuk mekanik untuk start. Jika langkah ini terlalu panjang, saya bisa melewati gawang, maka sebanyak 1,5 detik dapat hilang dalam lomba lari gawang. 2. Sprint. Dalam cabang atletik, nomor lari tujuan pelari adalah menempuh jarak tertentu dengan waktu tempuh sekecil mungkin. Jadi, tujuan dasar dalam lari adalah untuk memaksimalkan kecepatan dan rata-rata lari di jalur lomba. Frekuensi langkah yang optimal tergantung penggunaan bagian tubuh saat lari, teknik, dan koordinasi. Tahapan lari 100 meter adalah start lari dan finish. Sebuah tahapan mendapat perhatian serius sebagai faktor mendukung pencapaian prestasi. Masing-masing tahapan memerlukan teknik yang berbeda, yaitu yang pertama, daftar memiliki spesifikasi antara lain reaksi cepat terhadap awak atau piston dan penerapan secara aktif daya eksplosif dan otot atlet untuk memulai gerak lari. Yang kedua, tahap dari memiliki spesifik teknik antara lain memaksimalkan kecepatan horizontal dari dua gerakan, yaitu gerakan topang dan gerakan layang. Yang ketiga, tahap finish lari 100 meter memiliki spesifikasi antara lain kecepatan gerak bagian tubuh bagian atas dan koordinasi gerakan tubuh bagian atas dan bawah. Selanjutnya yang ketiga adalah lompat tinggi. Tujuan utama dari lompat tinggi adalah mengangkat badan setinggi mungkin agar dapat melewati mistar. Tingginya lompatan bergantung kepada 3 faktor. Pertama, melompat harus mengembangkan daya angkat sebesar mungkin agar dapat melemparkan badan ke udara dengan kecepatan yang besar-besarnya. Tinggi yang dicapai oleh badan sesuai dengan kecepatan yang digunakan untuk meninggalkan tanah. Kedua, sudut tolakan sedapat mungkin mendekati tegak lurus agar dapat memusatkan gaya untuk mencapai ketinggian, namun sudut tolakan itu harus cukup untuk membawa badan dari sebelah mistar ke sebelah yang lain. Ketiga, jarak di mana titik berat badan dapat diangkat terbatas. Pada jajar genjang, batas jarak itu kira-kira 2 kaki di mana seorang pelompat yang terbaik dapat menolakkan titik beratnya ke atas dari sikap berdiri dengan lengan di samping badan. Melompat harus menggunakan teknik yang dapat mengatasi keterbatasan ini. Gaya lompatan ke atas banyak berasal dari kecepatan kontraksi dan kekuatan otot kaki dan telapak kaki. Untuk menahan gaya tolak yang besar, kecepatan bukanlah faktor yang terpenting dalam lompat tinggi. Yang terutama adalah kemampuan melenting, membungkuk, dan melenting sebelum lompatan juga memungkinkan kaki mengayun kuat ke atas. Kedua gerakan ini menambah gaya angkat badan, prinsip pemindahan momentum dari bagian keseluruhan. Yang keempat adalah lompat jauh. Gerakan lompat jauh merupakan gerakan dari perpaduan antara kecepatan atau speed, kekuatan atau strength, kelenturan atau flexibility saat melekat setelah menolak, daya tahan endurance, dan ketepatan accuracy saat menempuh di walk tumpuan. Hal ini yang harus diperhatikan dalam melakukan lompat jauh. Yang pertama, mempertahankan
kecepatan sampai saat menolak. Yang kedua, berusahalah mencapai dorongan yang cepat dan dinamis dari tumpuan. Yang ketiga, rubahlah sedikit posisi lari bertujuan mencapai posisi lebih tegak. Yang keempat, manfaatkan gerakan dengan baik. Yang kelima, capailah jangkauan gerak yang baik. Yang keenam, gerak akhir sebaiknya diusahakan sekuat dan tak mungkin menggunakan tenaga semaksimal mungkin. Yang ketujuh, latihan gerak pendaratan. Yang kedelapan, kuasai gerak yang betul dari lengan dan kaki untuk mendapat dan lentingan saat melayang di udara. Adapun analisis yang bisa dilakukan terhadap faktor-faktor dasar lompat jauh adalah menurut Sugiono B. DKK 2006. Bagian A, awalan. Awalan dalam lompat jauh merupakan lari dengan kecepatan dari start berdiri. Tujuan awalan pada lompatan jauh adalah untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya sebelum mencapai papan tolakan. Ancang-ancang awalan yang dilakukan oleh pelompat harus secepat mungkin karena 2 atau 3 prestasi lompat jauh tergantung pada ancang-ancang dan sepertiga dari 4 oleh karena itu berbagai tahap teknik lompat jauh sangat berpengaruh untuk kecepatan sprint dan kondisi. Menurut Aib Syarifuddin, cara mengambil awalan bermacam-macam, diantaranya yang pertama, mencoba beberapa kali melakukan awalan sehingga tepat kemudian baru diukur. Yang kedua, beberapa kali lari dengan balok tolakan ke tempat di mana akan memulai awalan. Yang ketiga, gabungan dari kedua cara tersebut. Bagian B, tolakan. Dalam tolakan lompat, menempatkan kaki tolakan yang hampir kencang dengan tumitnya. Pada saat itu, badan agak condong ke belakang. Telapak kaki untuk menolak bergulir ke depan melalui seluruh telapak kaki. Kaki tungkai tolak sedikit bengkokkan sampai kurang lebih 150 derajat dan disusul oleh kaki ayun pada waktu itu dengan membuat gerakan yang berlawanan dengan gerakan kakinya. Dalam tahapan ini sangatlah penting bahwa badan bagian atas dijaga tegak mengarah ke depan. Bagian C, melayang di udara. Menurut Ballesteros bahwa untuk membantu tolakan ke atas lengan harus diayunkan ke atas dan kaki yang melangkah diayun setinggi mungkin di mana kaki tumpu harus ditekuk. Sesudah kaki tumpu meninggalkan balok, tolakan lutut ditekuk sehingga dapat dibawa ke depan dan lebih cepat. Kemudian pelompat menurunkan kaki ayun sampai di bagian atas dan bawahnya membentuk sudut 90 derajat. Pada waktu itu juga lepas tapak kaki atau kaki tolak ditarik ke depan di bawah tubuh. Pada waktu yang sama dengan diangkat dan seni rupa dan diluruskan dalam posisi sedikit melengkung. Ini adalah sifat khas gaya gantung yang dibentuk untuk meredam gerakan rotasi ke depan yang tidak diinginkan sebagai akibat dari penolakan dan membantu angkat kaki yang baik untuk membentuk posisi pendaratan yang efektif. Selanjutnya bagian D, yaitu mendarat. Menurut Gantar, suatu pendaratan yang baik dipersiapkan dan ditentukan dalam fase melayang sebelumnya. Keterampilan dan syarat-syarat yang diperlukan tenaga atau kekuatan otot perut memungkinkan untuk memegang sikap tegak selama mungkin. Otot perut yang kekurangan tenaga selanjutnya mengakibatkan kaki terlalu cepat menurun dan suatu pendaratan yang terlalu dini. Jadi, kekuatan otot perut sangat diperlukan untuk membawa tungkai jauh ke depan. Selanjutnya, bagian yang kelima yaitu renang. Yang pertama yaitu gaya dada. Untuk mendapatkan gerakan yang kontinu yang merupakan penyimpanan energi yang lebih efisien, kaki dan tangan harus bergerak bergantian. Kalau lengan bergerak, kaki beristirahat. Hambatan akan menjadi lebih besar apabila gerakan badan dipercepat. Kecepatan yang lebih besar dari gaya dada meskipun gaya badannya bertambah. Tentu saja ini merupakan penggunaan energi yang lebih besar dan kekurangan efisien, kondisi yang sangat baik diperlukan. Bagian B yaitu start. Seperti halnya dalam lari, start merupakan pembatalan keseimbangan dan memberikan gaya yang besar melalui jarak
yang terjauh. Kaki rapat, jari-jari kaki melewati tapi tembok start dan berat badan diletakkan di ujung telapak kaki. Perenang akan mendapat keuntungan dalam start apabila ia berayun ke belakang pada tuminja pada waktu start. Gerakan ini melemparkan titik berat ke badan ke depan keluar dari dasar penumpu yang menyebabkan badan jatuh karena gravitasi bumi. Eksperimen menunjukkan bahwa gerakan ini menghasilkan start yang cepat, memberikan keuntungan sebesar 3 kali lipat dalam start. Maka dari itu teknik ini berguna sekali untuk dikuasai. Bagian C yaitu pembalikan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pembalikan adalah yang pertama, badan harus berputar dalam lingkaran yang kecilnya, sebab makin pendek radius lingkaran semakin besar kecepatan sudut dengan gaya yang sama. Yang kedua, tolakan harus dilakukan dengan lutut ditekuk sesuai dengan kekuatan otot kaki. Oleh karena itu tolakan jarang sekali dimulai dengan panggul, dan pada dinding tekukan lutut jarang melebihi 90 derajat. Yang ketiga, tolak harus dilakukan dalam arah horizontal agar gaya-gayanya menjadi paling efektif. Yang keempat adalah kepala harus di antara kedua lengan untuk mengurangi hambatan dan menambah jarak tolakan. Selanjutnya poin ke-6 yaitu senam. Pada bagian A, aktivitas keseimbangan. Hal yang sangat penting di dalam aktivitas keseimbangan adalah memelihara titik berat badan tetap jatuh di dalam dasar penumpu. Jika hal ini dilakukan, tidak ada momen gaya yang memutar badan. Dasar penumpu harus dibuat seluas mungkin untuk meningkatkan stabilitas badan. Hal ini dapat dilakukan dengan meregangkan tangan dan handstand. Jika handstand dilakukan di atas palang tunggal, tangan-tangan dapat digerakkan. Kekuatan pegangan akan dapat mengganti kenyataan bahwa tangan dan jari-jari tidak dapat diletakkan mendarat atau merentangkan kaki-kaki. Bagian B yaitu back roll. Sikap permulaan berdiri tegak dengan lutut kaku, kemudian badan dibungkukkan pada pinggang dan badan jatuh ke belakang. Keseimbangan dibatalkan sebelum pantat menyentuh bed atau badan diluruskan. Gerakan ini membantu meringankan gaya jatuh dengan menghasilkan gerakan mengguling. Penelusuran badan ini melemparkan titik berat ke belakang pantat atau keluar dari dasar penemunya. Gerakan ini membatalkan keseimbangan dan memberi momentum untuk mengguling momen gaya yang sama dengan massa benda X dengan momen yang harus merupakan jarak titik beratnya di luar sumbu putaran. Dalam hal ini adalah pantat. Selanjutnya bagian C yaitu neck spring. Neck spring ini dilaksanakan dengan menerapkan prinsip bahwa momentum dari bagian memberikan momentum keseluruhan. Kaki mengayun kuat ke depan. Gerakan ini membawa panggul ke atas dan kemudian kepala tekanan tangan membantu gerakan ini. Lutut ditekuk sehingga badan dapat mendarat pada tapak kaki. Titik berat ada di belakang titik tumpu, karenanya momen gaya cenderung menarik badan ke belakang. Bila tidak ada cukup momentum ke depan untuk mengatasi momen gaya ke arah belakang, lutut ditekuk dan badan membungkuk pada pinggang untuk memperpendek tangan momentum. Selanjutnya bagian D yaitu handspring. Dalam handspring, ayunan ke atas dari kaki ke belakang memberi momentum kepada badan untuk berputar. Lutut ditekuk jadi memperpendek radio seputaran dan mempercepat putaran. Pada waktu titik berat melewati posisi vertikal, tangan-tangan mendorong. Reaksinya adalah mengangkat titik berat dan memberikan gaya lebih besar untuk berputar, atau hukum Newton ketiga. Pada waktu tapak kaki menyentuh lantai, badan mengikuti garis gerak seperti neck spring. Bila momentum berputar telah menjadi lebih besar, roll ke depan dapat dilakukan untuk menghindari jatuhnya ke depan pada wajah. Badan ditarik ke posisi vertikal dengan tangan di atas palang. Demikianlah hasil penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.